Perdagangan bayi di Indonesia bukan lagi cerita pinggiran yang hanya muncul sesekali sebagai kabar kriminal. Ia telah menjelma menjadi bisnis gelap yang terorganisir, rapi, dan memanfaatkan celah sosial, ekonomi, serta hukum yang selama ini dibiarkan menganga. Dalam praktiknya, bayi tidak lagi dipandang sebagai manusia yang memiliki hak sejak lahir, melainkan sebagai objek transaksi yang nilainya bisa dinegosiasikan, dipromosikan, bahkan dipesan jauh hari sebelum ia melihat dunia. Fenomena ini tumbuh di ruang yang ironis. Di satu sisi, negara menggaungkan perlindungan anak, kesejahteraan ibu, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, sistem yang dibangun justru membuka peluang bagi kejahatan yang paling sunyi namun paling kejam, memperdagangkan manusia yang belum mampu bersuara. Bayi menjadi korban paling lemah dari kegagalan struktural yang berlapis, mulai dari kemiskinan, birokrasi yang berbelit, hingga pengawasan yang longgar. Modus perdagangan bayi hari ini tidak lagi dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Tidak ada pasar gelap fisik yang riuh, tidak ada transaksi di gang sempit yang mencurigakan. Semuanya berpindah ke ruang digital. Media sosial menjadi etalase baru yang dibungkus dengan bahasa empati dan kepedulian. Grup-grup yang mengatasnamakan adopsi, bantuan ibu hamil, atau solusi keluarga hadir dengan wajah ramah, kata-kata lembut, dan janji keselamatan. Di balik itu, transaksi berjalan dengan logika bisnis yang dingin dan terukur. Para pelaku memantau unggahan perempuan yang mengaku hamil di luar rencana, keluarga yang tertekan ekonomi, atau pasangan yang secara terbuka mencari anak adopsi. Kontak dibangun perlahan, kepercayaan dipupuk, lalu pembicaraan bergeser dari empati ke biaya. Ongkos persalinan, uang pengganti, biaya administrasi, semuanya disusun rapi agar terlihat manusiawi. Padahal inti dari proses itu adalah jual beli manusia yang dilegalkan oleh narasi palsu. Sistem adopsi resmi justru sering dijadikan pembenaran. Prosedur yang panjang, persyaratan yang ketat, dan waktu tunggu yang lama membuat sebagian masyarakat merasa jalur legal terlalu melelahkan. Di titik inilah sindikat masuk menawarkan jalan pintas, cepat, rahasia, dan tanpa banyak pertanyaan. Negara seolah hadir sebagai latar, tetapi tidak benar-benar melindungi. Kemiskinan memainkan peran penting dalam rantai kejahatan ini. Bagi sebagian ibu, pilihan yang tersedia bukan antara benar dan salah, melainkan antara bertahan hidup atau tenggelam. Ketika biaya persalinan terasa mustahil, ketika tidak ada dukungan keluarga, ketika negara hanya hadir dalam bentuk formulir dan antrean panjang, maka tawaran uang puluhan juta rupiah terasa seperti solusi instan. Di titik inilah nurani dipaksa bernegosiasi dengan perut kosong. Namun, menyederhanakan masalah ini hanya sebagai soal ekonomi adalah kekeliruan. Ada struktur kejahatan yang jauh lebih kompleks. Perdagangan bayi tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan banyak pihak. Perekrut yang mencari ibu hamil, perantara yang menghubungkan pembeli, rumah penampungan sementara, tenaga kesehatan yang memalsukan catatan kelahiran, hingga oknum administrasi yang menerbitkan dokumen identitas. Semua bergerak dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Pemalsuan dokumen menjadi senjata utama. Akta kelahiran dapat dimanipulasi, identitas orang tua diubah, dan bayi resmi dicatat sebagai anak kandung pembeli. Dengan dokumen tersebut, jejak asal-usul bayi terhapus secara administratif, negara kehilangan kemampuan melacak, dan korban kehilangan identitasnya untuk selamanya. Dalam konteks ini, hukum bukan lagi alat perlindungan, melainkan alat kamuflase. Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini tidak berhenti di dalam negeri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa bayi dari Indonesia dikirim ke luar negeri melalui jalur ilegal. Dengan paspor palsu dan dokumen yang direkayasa, bayi diperlakukan layaknya komoditas lintas batas. Ini bukan lagi kejahatan lokal, melainkan bagian dari jaringan perdagangan manusia internasional. Pertanyaannya, kemudian bukan hanya siapa yang menjual, tetapi siapa yang membeli dan berpura-pura tidak tahu. Disinilah sindiran paling pahit muncul. Masyarakat seringkali mengecam pelaku di level bawah, ibu yang menyerahkan bayi, atau perantara kecil. Namun jarang ada sorotan serius terhadap pembeli,
yang memiliki daya beli tinggi dan memanfaatkan sistem gelap demi memenuhi keinginan personal. Permintaan menciptakan pasar, dan selama permintaan itu ada, sindikat akan terus menemukan cara. Penegakan hukum sejauh ini belum cukup memberi efek jera. Banyak kasus berakhir dengan hukuman yang relatif ringan dibanding dampak kejahatan yang dilakukan. Bagi jaringan terorganisir, risiko hukum seringkali sudah diperhitungkan sebagai biaya operasional. Ketika keuntungan jauh lebih besar daripada ancaman hukuman, maka kejahatan akan terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Negara juga seringkali bersikap reaktif, bergerak setelah kasus viral atau tekanan publik meningkat. Padahal perdagangan bayi adalah kejahatan yang bekerja dalam senyap. Tanpa sistem pengawasan aktif, integrasi data kelahiran, dan penguatan lembaga sosial yang bersih, kejahatan ini akan selalu selangkah lebih maju. Teknologi digunakan oleh pelaku, sementara negara tertinggal dalam birokrasi manual dan koordinasi yang lemah. Masyarakat pun tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Normalisasi adopsi ilegal, sikap permisif terhadap jalur pintas, dan rendahnya literasi hukum turut memperpanjang umur praktik ini. Banyak yang memilih tidak bertanya asal-usul bayi selama keinginan mereka terpenuhi. Di titik ini, persoalannya bukan lagi soal hukum semata, tetapi soal etika kolektif. Jika perdagangan bayi terus dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya kehidupan satu anak, melainkan fondasi kemanusiaan itu sendiri. Anak-anak ini tumbuh tanpa mengetahui asal-usulnya, tanpa jaminan bahwa mereka tidak akan kembali menjadi korban eksploitasi di masa depan. Negara kehilangan generasi, masyarakat kehilangan empati, dan hukum kehilangan wibawa. Perubahan tidak bisa setengah-setengah. Sistem adopsi harus direformasi agar transparan, cepat, dan tetap ketat tanpa menyiksa pemohon yang berniat baik. Pengawasan terhadap tenaga kesehatan dan administrasi sipil harus diperkuat dengan sanksi tegas bagi pelanggar. Edukasi publik harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar slogan. Dan yang paling penting, kejahatan ini harus dilihat sebagai ancaman serius terhadap martabat bangsa, bukan sekadar berita kriminal sesaat. Perdagangan bayi adalah cermin dari siapa kita sebagai masyarakat. Ketika bayi bisa diperdagangkan dengan mudah, itu berarti ada sesuatu yang sangat salah dalam cara kita membangun sistem, memaknai kemiskinan, dan menegakkan hukum. Jika hari ini kita menutup mata, besok mungkin bukan hanya bayi yang diperjualbelikan, tetapi nilai kemanusiaan kita sendiri.